Kalian mau beli mainan buat anak-anak kalian, atau kalian mau ngasih kado buat teman kalian, atau malah kalian sendiri yang pengen nostalgia dengan game jadul. Oke, sekarang saat yang tepat. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya lagi, Gadget Gali. Bersama saya Rama, dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan retro handheld paling murah ya teman-teman. Ini retro handheldnya itu seharga hanya 60 ribuan ini teman-teman, nggak sampai 100 ribu. Saya itu belinya di Shopee dan memang sellernya itu sudah trusted ya, sudah banyak unit yang terjual, ada 10.000 lebih unit kalau nggak salah yang terjual, harga 60 ribuan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita unboxing paket retro handheldnya. Ya, dan ini adalah penampakan kardus dari retro handheld. Ini mereknya apa ini? Portable G5 Gamebox. Ya, di sisi depan di sini ada penampakan handheldnya kurang lebih seperti ini. Lalu ada tulisannya gamepad. Oh ya, hampir lupa, di sini itu si seller itu menjual ada dua versi ya teman-teman. Jadi ada yang versi single player dan ada yang versi dual player. Jadi dapat bonus gamepad, dan kebetulan saya beli yang versi single player untuk menghemat budget ya teman-teman. Jadi hanya ada satu pemain, lalu ada high capacity baterai, bisa connect ke TV, dan HD large screen. Disclaimer dulu ya teman-teman, untuk connect ke TV saya tidak akan mengetes karena kebetulan TV di rumah itu juga rusak dan saya bingung juga mau ngetes di mana ya teman-teman. Begitu, di sisi atas kosong, di sisi bawah kosong. Sebelah kiri ini ada varian warnanya. Di sini saya itu men-check outnya warna yang hijau teman-teman. Lalu ada kelengkapannya, tulisan kelengkapan. Lalu di bagian belakang ini ada TV out, adapter power in, lalu ada tombol XCAB, lalu ada D-pad, volume, select start, dan tombol reset. Ini ada tulisan spesifikasi, ada QRIS. Apa ini teman-teman? Nggak mungkin barcode buat apa namanya si konsolnya itu sendiri. Ya, langsung kita buka. Wah, udah nampak ya teman-teman ya. Di sini kita dapat apa ini? Dapat kabel AV, dapat manual book yang tentunya nggak akan saya baca juga, dan dapat konsolnya. Oke, dapat micro USB juga teman-teman. Ini udah ada baterainya belum ya? Oke, baterainya sudah terpasang di sini. Ini baterainya baterai BL5C. Ya, seperti ini untuk kelengkapan retro handheld seharga 60 ribuan ya teman-teman. Kita singkirin dulu. Oke teman-teman, hampir lupa, di sisi belakangnya ini berwarna biru ya teman-teman. Kan depannya tadi kan ada hijau dan warnanya itu memang meriah. Dan di sisi belakang saya lupa tadi ngecek baterainya berapa mAh ya. Di sini itu baterainya ada di 1020 mAh, tipenya BL5C ya, kayak di tampilan belakangnya ini. Oke, kita tutup, dan di sisi depan kanan di sini itu lubang speakernya di sini teman-teman. Jadi harusnya sih kalau kalian main nggak ketutupan ya lubang speakernya ini ya. Ya, sudah kita singkirkan. Sekarang kita coba hidupkan dulu ya teman-teman. Hidupkannya gimana gini? Wah, langsung nyala ternyata. Oke, sudah ada apa namanya? Tampilannya juga teman-teman. Di sini kita akan sembari lihat bodinya dulu ya teman-teman. Jadi di sisi depan kita langsung disambut dengan layar berukuran 3 inci. Panelnya ini saya tidak dapat info sih ini panel apa, hanya LCD 3 inci. Lalu ada D-pad ya teman-teman, tombol reset, lalu start select, XYAB, kanannya kosong. Di bagian atas di sini ada untuk ngecas, ada untuk nyalakan, lalu ada AV tadi ya teman-teman, AV out, dan volume rocker ya teman-teman. Jadi volumenya di sebelah kiri sini. Oke, itu untuk apa namanya tampilan awal dari si retro handheld ini.
Ya, kita akan membahas desain dan build quality ya teman-teman. Untuk desain di sini itu lebih ke mengotak dengan warna hijau yang ada apa ini namanya kayak cat air gitu ya teman-teman, dengan random gini, ada yang warna ungu, biru. Lalu untuk build quality di sini tentunya plastik ya, harga 60 ribuan. Teman-teman berharap apa? Build quality plastik. Dan untuk tombol-tombolnya, untuk di padnya ini itu kalian itu rasanya empuk banget nih teman-teman, puk gitu suaranya. Lalu untuk untuk action battle-nya itu suaranya empuk puk. Lalu untuk di pad ini tuh kayak nyambung gitu teman-teman. Jadi antara apa namanya di pad atas kanan kiri bawahnya itu nyambung, lalu start select-nya ini nyambung. Jadi kalau saya coba goyangin ini ya, ini itu dia apa namanya bergerak dua-duanya. Lalu yang kliki itu hanya tombol reset ini. Nah, ini sangat kliki nih, lainnya empuk-empuk gitu ya teman-teman. Dan untuk sisi layar ini menggunakan mika ya sepertinya teman-teman. Nah, ini itu bukan kaca tapi mika dan tidak ada anti gores bawaannya. Jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana hati-hati aja. Sepertinya ini mikanya juga gampang tergores ini teman-teman. Berikut kalau kita tes di padnya, kita tes menggunakan cara klasik saja ya teman-teman. Kita tes menggunakan kontra. Kalau kita tekan ke bawah sambil menggeser di padnya ini ke kanan dan ke kiri, karakter itu ikut bergerak, yang artinya itu dia nggak presisi ya teman-teman. Tapi ya di harga segini kembali lagi. Oh ya, hampir lupa, ini tuh di pad itu ada semacam fungsi ini tuh bisa ditekan teman-teman tengahnya. Nggak tahu ya ini untuk apa ini untuk menyeimbangkan karena ini menggunakan satu layout yang sama, nggak ada pemisah atau gimana, tapi ini bisa ditekan teman-teman. Tuh tengahnya bisa ditekan ya gitu. Action buttonnya seperti ini, wajar. Start select. Oke, seperti itu untuk desain dan build quality-nya. Oke, berikutnya di sisi spesifikasi, saya sih tidak mendapatkan banyak info ya teman-teman tentang chipset apa yang digunakan di handheld ini. Yang jelas dia itu hanya ukuran layar 3 inci, materialnya plastik, lalu bisa AV out dengan baterai 1000 mAh di sini. Lalu untuk beratnya itu sekitar 240 gram, ini dengan catatan 240 gram itu di dalam kotak ya teman-teman. Nanti akan saya tampilkan juga di sebelah kanan yang saya dapatkan di internet itu apa saja. Ya, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu UI ya, sistem operasi sistemnya itu di sini sangat sederhana. Jadi kita itu pada saat masuk langsung dihadapkan mau milih bahasa Cina atau bahasa Inggris ya teman-teman. Di sini misalnya kita milih bahasa Inggris. Lalu di sini ada 500 in one game yang notabene itu gamenya berulang-ulang ya teman-teman. Jadi tidak 500, tapi ini itu library gamenya itu cukup banyak. Dan sepertinya untuk library gamenya ini tidak bisa ditambah atau dikurangi ya teman-teman. Ya udah seperti ini saja yang ada di retro handheld ini. Ini banyak ya teman-teman ya, ada hampir 500-an di sini, kelihatan nggak? Ini memang untuk apa namanya LCD-nya ini nggak begitu kelihatan, perlu fokus lagi. Seperti itu. Cuman yang saya suka nih, misalnya kita itu tes main ya teman-teman, di sini UI-nya yang saya suka itu misalnya di sini kita masuk ke Super Mario aja, Super Mario Bros. Nah, kita masuk, kita udah start satu player. Di sini ya teman-teman, kita udah masuk. Dan kalau misalnya itu mau reset untuk ke game selanjutnya, kita itu pencetnya cepat teman-teman. Nah, langsung masuk di sini. Bang, kalau untuk save state, load state ada nggak? Sayangnya ya nggak ada ya teman-teman. Di sini saya tidak bisa menemukan menu untuk save state atau load state. Di sini saya juga tidak bisa menemukan untuk mengatur kecerahan layar. Jadi layarnya ya seperti ini teman-teman. Kalau kalian main di tempat yang gelap ini tuh sepertinya kurang enak juga. Dan kalau kalian main di outdoor ini juga tentunya tidak bisa kelihatan jelas ya teman-teman. Jadi enaknya sih main di indoor, misalnya siang-siang gitu ada lampunya gitu enak. Untuk segi performa, oke, kita langsung buktikan saja. Ini saya main Super Mario Bros. Di sini lancar ya teman-teman. Untuk performanya di sini aman, nggak ada masalah untuk main Mario. Tapi saya itu menemukan sedikit stutter tadi di game apa ya tadi ya, di game Super Contra kalau nggak salah. Itu memang banyak sekali animasi yang ditampilkan atau
si handheldnya ini tuh ROM-nya itu nggak kompatibel atau gimana, saya nggak paham juga. Yang jelas tadi itu ada stuttering teman-teman. Kalau di game Super Mario ini aman, nggak ada masalah. Lanjut ke game Contra, di sini game juga masih dapat dimainkan dengan lancar ya teman-teman, nggak ada masalah. Nah ini teman-teman yang tadi itu saya singgung untuk game ini ya, Contra Force namanya. Jadi di sini sudah mulai terlihat nge-lag ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini masalah di performa hardwarenya atau memang masalah di roomnya. Tapi kalau animasinya berat di sini memang patah-patah sekali teman-teman. Sudah mulai nge-lag teman-teman. Tapi mayoritas untuk game-game lain yang saya coba aman kok teman-teman. Jadi ini nggak ada masalah ya harusnya ya. Kalian juga mau main di sini juga masih bisa sih kalau misalnya mau main Contra Force ini. Untuk game Super Contra di sini juga masih bisa berjalan dengan lancar ya. Oh ya, untuk speaker ini tuh volume maksimalnya nggak begitu keras ya teman-teman, dan juga ini dominannya itu treble, jadi nggak ngebass sama sekali. Tapi ya mengingat lagi nih yang harus ditekankan itu harga segini teman-teman. Jadi speakernya seperti ini, denger ya. Lanjut untuk baterai dan suhu. Jadi untuk baterainya ini sayangnya nggak ada indikator baterai juga ya teman-teman. Tapi kalau saya searching untuk pengguna portable G5 ini yang lain, misal baterainya itu mau habis, dia itu layarnya akan berkedip teman-teman. Karena saya ini baru menggunakan sekitar setengah jam tadi, ini baterainya masih aman. Dan untuk suhunya di sini juga nggak ada yang panas berlebih, hanya di sisi layar ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau buka sisi baterai ini, nah ini itu agak anget-anget gitu teman-teman. Jadi nggak yang panas gimana. Ini untuk suhu sih sebenarnya aman. Untuk main di tangan berlama-lama juga masih aman. Oke, kita sudah masuk ke segmen yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ya, kesimpulannya di harga 60 ribuan kalian itu bisa bermain game retro yang dominasi library gamenya itu cukup banyak, dengan tombol-tombol yang sudah cukup baik, presisi, dan speaker yang nggak asal ada aja. Di sini suaranya juga bisa ditampilkan cukup baik walaupun itu hanya treble, dengan tombol reset yang kliki walaupun UI-nya ini tidak lengkap. Ya bisa dibilang worth it ya teman-teman. Tapi kalau kalian itu mau pakai sendiri sih, misalnya untuk bermain serius, itu saya sarankan tidak ada ya teman-teman. Sorry, tidak bisa ya, karena di sini kan tidak ada save state load state. Kalau kalian mau menamatkan game itu perlu reset lagi dan perlu butuh waktu yang lama. Mungkin di sini kalian itu bisa pakai untuk iseng-iseng, misalnya lagi ngantri apa gitu, kalian keluarin ini dari dompet gitu kan cepet ya teman-teman. Dari kantong gitu kan cepet, langsung bisa mainkan. Atau mau buat kado atau mau buat mainan anak-anak, itu sangat-sangat worth it ya teman-teman mengingat harganya. Oke, sekian video dari saya. Like jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe supaya channel kecil ini dapat berkembang terus. Yo.